Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Tentunya tetap sehat ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekalipun masih dalam masa pandemi, tetap semangat dalam belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang iklan sebagai sarana komunikasi. Ada yang tahu apa itu iklan atau mendengar atau juga melihatnya? Kita sering loh melihatnya di televisi atau di pinggir-pinggir jalan yang ditempel-tempel di dinding atau di tembok-tembok. Pengertian iklan, slogan, dan poster. Adapun iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Dan poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Fungsi iklan, slogan, dan poster. Fungsi iklan yang pertama yaitu fungsi sebagai informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Fungsi slogan, yaitu slogan berfungsi untuk mendidik masyarakat. Slogan juga bisa berfungsi sebagai pemacu semangat. Slogan berfungsi sebagai motivasi. Slogan berfungsi untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. Dan slogan juga bisa difungsikan sebagai alat propaganda politik. Dan fungsi poster, yaitu fungsi dari poster adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas. Diharapkan dengan melihat dan membaca poster, tujuan dari si pembuat akan tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan. Unsur-unsur pembentuk iklan. Adapun unsur-unsur pembentuk iklan meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. A. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kemudian, pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal. Kemudian, media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Kemudian penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan juga umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Nah, di sini ada contoh-contoh yaitu iklan, slogan, dan poster supaya kita bisa memahami apa itu iklan, slogan, maupun poster. Nah, ada tulisan yaitu slogan ini dengan kata-katanya, buku adalah jendela ilmu pengetahuan, di mana maknanya dengan membaca buku kita mendapat ilmu, dan ini ditujukan untuk semua orang. Kemudian ada kata-kata
mulutmu adalah harimaumu, yang maknanya kita harus menjaga perkataan. Ini juga ditujukan kepada semua orang. Ada tulisan yang mengatakan sorga ada di telapak kaki ibu. Apa maknanya? Yaitu hormatilah ibumu supaya mendapat sorga dunia dan akhirat. Ini ditujukan juga kepada semua orang. Ada juga bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang maknanya adalah kita harus bersatu agar teguh dan jangan terpecah belah. Ini juga ditujukan kepada semua orang. Dan di sini ada tulisan pembeli adalah raja. Maknanya memperlakukan pembeli dengan baik. Ini ditujukan yaitu kepada penjual. Ya, di sini ada poster di mana ada gambar yaitu membayar pajak. Jenis produknya pajak. Ketertarikannya adalah mengajak cinta tanah air melalui membayar pajak. Nah, ini adalah salah satu contoh dari iklan. Bisa kita lihat di sini. Kalian tahu atau pernah dengar apa itu minuman Yakult? Nah, bisa kita lihat di televisi ya. Nah, biasanya kalau iklan ini ada kata-kata persuasif atau bujukan kepada halayak supaya terpengaruh untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Untuk penugasan, buatlah sebuah poster tentang pemakaian masker untuk menghindari penyebaran virus corona. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai iklan sebagai sarana komunikasi. Semoga anak-anak memahaminya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya bersama saya, Ibu Frida Elklara Damani. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.